Betul. Nah, ini apakah bisa seenaknya seorang penguasa itu melepas aset daerah atau negara kepada perorangan sehingga SHM-nya itu menjadi SHM personal? Ya. Ataukah ini bukan masuk wilayah-wilayah abuse of power Betul. atau penyalahgunaan Betul. kekuasaan seperti yang dilakukan oleh seorang penguasa? Betul. Kalau menurut pandangan Bung Andi? Ya bisa jadi ini penghilangan aset-aset negara, Bung Dani. Harusnya tanah-tanah atau bangunan yang statusnya itu adalah bangunan milik negara dan itu statusnya HGB, tidak serta-merta HGB itu tiba-tiba berubah menjadi SHM perorangan. Apalagi secara catatan desa atau catatan kelurahan, tanah-tanah tersebut sudah jelas sekali bahwa tanah tersebut sudah tercatat sebagai tanah negara. Apalagi bangunan itu bekas kantor negara, kantor penerangan ibaratnya. Begitu kita telusuri, ternyata secara tiba-tiba perubahan dari jenis sertifikatnya menjadi hak milik perseorangan. Padahal di desanya, catatan di desanya masih tanah negara. Kalau kita telusuri lagi, ternyata orang yang membeli, yang mengatakan dia membeli dari seseorang, ini akhirnya jadi figur-figuran misalnya, Bu. Ya. Jadi seolah-olah dia membeli atas nama gitu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, kembali kita berjumpa dalam sebuah acara eksklusif, yaitu Ngobos, ngopi bareng obrolan santai. Namun kopinya saat ini kebetulan tuan rumah tidak menyediakannya, sehingga kita nggak ngopi ya. Cukup terhibur dengan suasana air mancur. Air mancur di Taman Sri Tanjung ini ya. Banyuwangi. Oke, pemirsa, kebetulan ini saya bersama narasumber, yaitu pengamat kebijakan publik Bung Andi Purnama Kamela. Nah, kali ini kita khusus membahas persoalan seputar pertanahan. Jika sebelumnya kita sudah membahas mulai buku catatan tanah, terawangan, kemudian data fisik dan yuridis. Juga ada kemarin yang terbaru justru kita membahas soal data fisik dan yuridis. Itikat baik. Itikat baik. Ternyata dalam itikat baik ini kerap kali ada praktek-praktek dari mafia-mafia tanah. Rangkaiannya juga antara pembeli dan penjual. Penjual ya. Itu harus dilandasi dengan itikat baik dalam perolehan hak tanah. Nah, untuk bagian yang keempat ini kami akan membahas yaitu apa saja sih jenis-jenis hak tanah atau surat-surat tanah. Nah, ini tentu masyarakat masih banyak yang belum tahu, Bung Andi ya. Betul. Nah, ini perlu kita bahas. Oke, Bung Andi, dalam kepemilikan hak tanah itu kan terbagi berbagai nama surat-surat ya. Betul. Itu saya dengar itu kan juga mulai ya beragam lah. Mungkin bisa dijelaskan apa saja sih yang bersangkut paut dengan hak milik atau terutama hak miliknya ini menyangkut masalah nama-nama surat mungkin. Ya. Mungkin kalau kita mau membedakan itu timelinenya di terbitnya Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 atau Undang-Undang Pokok Agraria, Bung Dani. OPA ya. Ya, OPA Nomor 5 tahun 1960 itu. Jadi kita bedakan antara sebelum dan sesudahnya, Bung Dani. Kalau sebelumnya itu secara garis besar itu dibedakan atas dua jenis kepemilikan. Kepemilikan mereka-mereka yang digolongkan dalam hak milik tanah barat dan juga hak milik tanah adat. Jadi ada dua jenis hak dalam kepemilikan sebuah surat tanah sebelum tahun 1960 sejak lahirnya UPA. Ya. Tapi setelah terbitnya UPA itu sudah istilahnya dinasionalisasi atau
dalam Undang-Undang Pokok Agraria itu telah ditetapkan pasal 16-nya bahwa jenis-jenis surat hak tanah itu mulai dari satu SHM atau sertifikat hak milik. Sertifikat hak milik. Dikatakan stratanya tertinggi, Bung. Tertinggi dan terkuat. Terkuat. SHM. Istilahnya puncak sudah jadi urusan masalah status tanah sudah ya? Ya, puncak dari nama jenis, surat. Jenis sertifikat tertinggi. Karena memberikan suatu hak bahwa tanah tersebut dapat diwariskan secara turun-temurun. Di situ tidak ada pembatasan waktu, Bung. Kemudian ada juga jenis surat HGB, hak guna bangunan. Kemudian juga yang ketiga jenis hak surat HGU, hak guna usaha. Yang keempat ada juga jenis hak surat hak pakai, atau ya hak pakai. HGB ya. HGB, hak pakai. Ada juga yang jenisnya itu, tapi jarang ya di masyarakat yang ini, yang memiliki misalkan hak untuk membuka lahan misalkan, hak tanah untuk memungut hasil hutan, hak untuk sewa lahan misalkan, itu jarang digunakan. Kalau agendom itu masuk kemana itu? Agendom itu yang jenis surat hak tanah barat, Bung Dani. Oh gitu. Yang di bawah tahun 1960. Ada agendom, ada gebrik, ada ekpa, ada apa poskal, itu jenis-jenis tanah barat, Bung Dani. Tapi kalau yang jenis-jenis tanah adat itu, kalau dulu ada hak yasan, kemudian hak gogolan, hak swapraja, hak swantara. Nah, itu jenis-jenis tanah surat tanah adat, Bung Dani. Jadi dibedakan. Lalu kepemilikan itu karena kita masih katakan di masa kolonial ya, masih belum sebelum ditetapkannya Undang-Undang UPA, itu jenis-jenis hak itu sudah ada, Bung Dani. Tapi dibedakan dua jenis, antara hak tanah barat dengan hak tanah adat. Tapi setelah nasionalisasi tahun 1960 itu, barulah terbit sertifikat jenis surat hak yang diterbitkan oleh sekarang BPN-HTR, Bung Dani. Oke, Bung Andi, tadi disebutkan bahwa ada semacam HGP, ya, hak guna pakai, terus kemudian HGU, hak guna usaha, hak guna buka lahan, hingga namanya SHM. Sebenarnya pengertian secara harfiah dan kekuatan hukumnya dari masing-masing itu seperti apa? Ya, penyelenggara tanah itu kan diselenggarakan oleh pemerintah atau negara. Jadi tapi itu dilekati. Artinya negara atau pemerintah memberikan hak warga negara untuk dilekati. Dilekati itu dalam arti ya dimiliki baik secara penuh maupun tadi yang secara ada periode waktunya, Bung Dani. Jadi kalau yang diwarisi secara penuh itu kan hak tertingginya di surat sertifikat jenis SHM, hak milik gitu kan. Tapi kalau yang HGB, HGU, hak pakai itu ada periode waktu yang sewaktu-waktu itu dapat ditarik kembali oleh pemerintah. Gitu. Oke, sekarang gini, satu persatu dulu. Ya. Yang dimaksud HGB itu seperti apa cara mendapatkannya? Terus seberapa lama? Tadi disebutkan kan kurun waktu. Terus keuntungan secara hukum bagi pemilik HGB itu seperti apa? Ya, HGB itu berdiri di atas bangunan yang statusnya tidak dilekati atau masih dikuasai oleh negara, mungkin. Jadi dia hanya memanfaatkan tanah itu untuk dibangun oleh pemohonnya atau untuk dipakai lahan tersebut dan didirikan satu bangunan, sehingga mereka yang telah memohonkan tanah menjadi HGB, mereka dapat mendirikan status bangunan miliknya sendiri. Tetapi di sini dibatasi oleh katakan waktu tertentu dalam mengelola tanah tersebut menjadi HGB misalkan. Itu ada untuk periode awal mereka diberikan katakan waktu selama 25 tahun. Setelahnya mungkin dapat diperpanjang selama 35 tahun dan dapat diperpanjang lagi, Bung Dani. Jadi mereka yang memiliki status HGB atau HGU atau hak pakai, kalau hak pakai mungkin biasanya dipakai oleh salah satu
departemen, institusi, kemudian dinas terhadap tanah-tanah negara itu dong Dani. Jadi kalau hak pakai batasan waktunya sepanjang dia masih membutuhkan untuk kepentingan katakan kepentingan pemerintah itu tidak ada batas waktunya hak Oke. pakai. Kalau untuk warga biasa, Bung Andi, Ya, biasanya ini kan mereka itu kan karena diberikan hak untuk memakai ya, Ya. itu kan biasanya membangun sampai permanen. betul, Untuk gedung-gedung. Nah, betul. seandainya kurun waktu 25 tahun itu Ya. pemerintah adalah negara sebagai aset pemilik asetnya, Ya. itu ternyata tidak boleh diperpanjang lagi. Terus bagaimana? Apakah itu dibongkar begitu saja oleh Ya. negara, ataukah negara wajib memberikan kerugian atas bangunan yang sudah terlanjur didirikan oleh warga tersebut? Ya, betul. Jadi pemohon yang mendapatkan katakan perorangan atau badan usaha yang mendapatkan salah satu hak misalkan hak guna bangunan itu biasanya mereka berhitung nih ya. Berhitung kalau dia memanfaatkan tanah tersebut, kemudian didirikan satu bangunan, nilai investasi bangunannya kan dihitung terhadap nilai manfaat yang dia terima atau profitabilitas yang dia secara studinya memenuhi aspek-aspek keuangan. Jadi memang kalau seandainya dia memiliki bangunan itu, ya dia harus berhitung bangunan tersebut kan mengalami depresiasi. Nilainya kan semakin lama juga bisa dinolkan, Bung Dani. Yo gitu. Ya. Jadi dia harus berhitung antara mereka yang diberikan hak HGB, kemudian dia mendirikan di atasnya suatu bangunan, tentunya depresiasi terhadap faktor nilai bangunan tersendiri, layak enggak dia pergunakan atau memohonkan suatu jenis hak HGB. Oke. Nah, jika seorang pemohon atau pemilik HGB ya sudah melampaui 25 tahun sebagai kurun waktunya, bisa enggak seorang warga yang sudah melampaui 25 tahun tersebut mengajukan sebagai hak milik? Ya, kalau ini ada beberapa perdebatan ya atau argumentasi yang berbeda antara HGB dengan landasan bahwa hak tersebut adalah hak tanah milik negara, hak tanah negara yang sudah meskipun sudah dilekati dengan hak dia mengajukan peningkatan sertifikat dari HGB menjadi katakan menjadi SHM. Dia harus dapat membuktikan bahwa alas hak yang dia miliki atau yang ditempati itu membuktikan bahwa dia satu keturunannya. Kemudian dua dia dapat ibaratnya memohon kepada negara ketika faktor-faktor itu disetujui oleh negara. Itu ada argumentasi yang memang secara pendapat juga bisa diajukan gitu kan. Tapi itu faktor-faktor itu menjadi pertimbangan yang cukup tinggi, artinya melalui pemerintah daerah kemudian diusulkan oleh ke Kementerian Pusat atau secara kan peningkatan tadi dia harus mendapatkan hak dari sampai pusat, Bung Dani. Artinya prosesnya begitu luar biasa ya. Tapi hak itu sebetulnya tidak sebenarnya boleh diambil kembali oleh negara. Tapi ada syarat-syarat tertentu kalau seandainya salah satunya tanah tersebut diterlantarkan. Dia sudah memperoleh hak HGB atau hak pakai atau HGU misalkan. Kemudian tanah itu tidak dimanfaatkan, itu bisa salah satunya bisa melalui permohonan penggantian atau bisa melalui gugatan. Artinya si penerima hak tersebut secara sertifikat kan dia yang memiliki. Dan ternyata tanah tersebut tidak dimanfaatkan, tidak diambil manfaatnya. Nah, hal ini bisa diajukan untuk katakan perubahan atau digugat di pengadilan. Untuk jadi hak milik? Artinya untuk diberikan kepada hak perorangan lain atau hak badan usaha lain. Berarti dialihkan? Dialihkan, misalkan. Tapi itu ada syarat-syarat tertentu dalam hal katakan perubahan mereka-mereka yang katakan untuk merubah HGB atau hak pakai atau HGU kepada pihak lain gitu, Bung Dani. Oke, Bung Andi, hak guna pakai. Ketika seseorang yang pertama mendapatkan izin untuk menggunakannya lahan tersebut, bisa enggak orang ini pemilik pertama mengalihkan, tadi disebutkan dalam pengadilan mengalihkan kepada pihak lain untuk menempati atau menggunakan lahan tersebut? Bisa. Itu juga saya pernah melihat hak pakai itu dialihkan kepada katakan pihak yang memohon, katakan dia sudah mewariskan. Dalam arti bukan hak waris ya,
tapi mewariskan kepada pihak tertentu. Jadi itu juga dimohonkan Bung Denny. Katakan si penerima hak tadi secara sertifikat dia sudah menerima HGB atau HGU atau pakai misalkan. Kemudian dia akan mengalihkan kepada orang lain misalkan, yang masih mungkin sanak saudaranya atau familinya untuk menjadi perubahan nama di dalam sertifikat HGB. Itu dimohonkan Bung Denny. Oh gitu. Artinya, untuk perubahan data awal berarti. Ya, tapi yang pemilik awalnya juga menyetujui. Ada satu ikatan yang memang secara resmi itu akan diubah pemiliknya. Itu secara aturannya dia memohonkan dan pemerintah melalui BPN menyetujui untuk merubah pemilik daripada penerima hak tadi. Oke, HGB ya. Jadi itu sudah jelas seperti itu. Sekarang lari ke HGB, hak guna bangunan. Ya. Pengertian hak guna bangunan ini, apakah bangunan itu diartikan sudah ada atau sudah dibangun oleh pemerintah? Ya. Kemudian pihak lain menggunakan bangunan tersebut, atau bagaimana? Betul. Jadi kita ingat Bung Denny, artinya secara dulu semenjak Indonesia merdeka itu kan banyak sekali bangunan-bangunan yang ditinggalkan baik oleh pribumi maupun pemerintah kolonial atau barat gitu kan. Nah, bangunan-bangunan dan tanah-tanah dan bangunannya ini banyak sekali yang ditinggalkan. Berserakan. Ibaratnya tiap daerah itu bangunan-bangunan tua yang ditinggalkan oleh kolonial atau tanah barat dan bangunannya itu banyak sekali di tiap daerah. Namun semenjak era Orde Baru itu disewa-sewakan atau diberikan hak pemanfaatannya. Padahal udah ada bangunannya sebetulnya. Nah itu diberikan oleh pemerintah untuk dimanfaatkan oleh pemohon-pemohon gitu kan. Nah tapi kok lama-kelamaan mereka ini yang diberikan hak guna bangunan, padahal bukan bangunannya sendiri sebetulnya juga. Ya, itu bangunan peninggalan, sudah ada itu kan. Mereka ini lama-kelamaan tidak berpindah atau ingin menguasai. Lama-lama dia menguasai atau negara tidak mengambil atau negara tidak menginventarisir bahwa itu adalah peninggalan-peninggalan tanah barat atau bangunan kolonial yang tidak ada lagi pewarisnya atau orang Indonesianya. Secara keturunan dia tidak ada lagi. Nah, hak manfaat ini sampai sekarang itu masih dikuasai dalam bentuk HGB. Seolah-olah sebagai hak milik ya. Tapi tanda kutip, ini lama-kelamaan kok bangunan yang aslinya katakan di keterangan desa itu juga disebut katakan tanah negara itu Bung Denny. Juga ada bangunannya. Tapi lama-kelamaan itu dimohonkan oleh orang-orang yang menempati sekian tahun ini sebagai hak milik ya. Dideklarasikan menjadi hak milik. Padahal landasannya sudah ditulis. Itu adalah tanah negara. Gitu loh. Yang dapat menggunakan HGB, hak guna bangunan itu, kriterianya itu perseorangan, badan usaha, ataukah instansi pemerintah? Ya, kalau HGB itu yang jelas harus warga negara Indonesia atau badan usaha yang telah berdomisili dan didirikan di Indonesia. Jadi syarat pertamanya adalah warga negara Indonesia atau badan usaha yang didirikan di Indonesia. Itu boleh memohonkan HGB Bung Denny. Kalau hak pakai itu biasanya tanah-tanah tersebut dipakai oleh institusi pemerintahan, kemudian badan usaha milik negara, BUMN atau BUMD misalkan. Itu diberikan oleh pemerintah sendiri untuk menempati ya. Untuk menempati. Seperti dinas-dinas itu juga statusnya adalah hak pakai Bung Denny. Oke, Bung Andi. Baik HGB, hak guna pakai, terus HGB hak guna bangunan. Ini kan masuk kriteria bahwa ini merupakan aset-aset negara ya, aset pemerintah. Betul. Ya. Dikuasai oleh pemerintah. Oleh pemerintah. Oke. Betul. Sekarang menyangkut SHM. Ya. Nah, SHM apakah ini bertumpu atau istilahnya lebih mengarah semuanya itu bersertifikat atas nama negara, ataukah SHM itu hanya berlaku untuk milik aset perseorangan? Kalau yang dikatakan SHM itu kan pertama orang yang memiliki tanah tersebut
dikonversikan menjadi SHM, memang si pemohon sertifikat atau hak jenis tanah tersebut itu sudah memiliki landasan atau alas haknya. Misalkan tadi saya bedakan di sebelum tahun 1960. Mereka ya dikatakan mempunyai alas hak tanah hiasan, hak gogolan, hak pekulan. Itu juga bisa dikonversi Bung Dani menjadi tanah hak milik. Eigendom itu sebetulnya hak milik, tapi hak miliknya tanah barat Bung Dani. Tapi tidak menutup kemungkinan eigendom sudah diperjualbelikan oleh katakan pribumi, katakan orang Indonesia. Ya meskipun landasannya adalah hak milik tanah barat, tapi tanah baratnya sudah diperjualbelikan oleh kepada orang Indonesia yang memilih hak waris, hak keturunan misalkan. Hanya berubah status akhirnya ya. Akhirnya merubah status. Mereka yang memiliki katakan sertifikat surat eigendom verponding, itu mereka yang benar-benar dia statusnya alas haknya diperoleh secara perbuatan hukum membeli, itu bisa dikonversi Bung Dani. Asalkan memang dia dapat membuktikan alas haknya bahwa dia dari eigendom dipilih oleh perorangan yang warga negara Indonesia. Kemudian bisa didaftarkan. Dokumennya cukup berarti ya. Dokumennya cukup. Oke, Bung Andi. Setelah kita ketahui bersama bahwa ternyata HGB bahwa itu sertifikatnya otomatis atas nama sebagai aset negara, otomatis atas nama negara pemerintah. Iya. Oke, pertanyaannya begini. Ada semacam kasus berubahnya status dari HGB sebagai aset daerah atau aset pemerintah atau aset negara. Ternyata dalam SHM ini berubah menjadi SHM pribadi atau perseorangan. Kira-kira itu bisa nggak terjadi itu? Ya itu, saya juga agak sedikit argumentasi ini agak bias. Padahal kalau di Kerawang Desa atau buku si desa, tanah tersebut adalah distatuskan tanah negara. Tanah negara yang dimaksud, meskipun tanah itu sudah dilekati, Bung Dani, bisa saja dilekatin eigendom, status suratnya ya. Bisa saja itu sudah status hak perorangan milik adat dulu, sudah dilekati tanah tersebut. Kemudian tidak ada ahli warisnya atau ahli warisnya menghilang, sudah entah kemana ya misalnya kan. Itu juga dikuasai sama negara Bung Dani, sehingga menjadi tanah negara. Jadi tanah negara itu sifatnya ada yang sudah dilekati atau yang belum dilekati. Tapi kalau di daerah kota-kota ini saja, daerah yang masih penduduknya ini ibaratnya masih dalam keramaian pada waktu dulu, itu semua jenis hak sudah dilekati sebetulnya. Tidak ada tanah negara yang istilahnya tanah negara lepas. Tanah negara lepas itu ibaratnya daerah pinggiran-pinggiran daripada suatu daerah biasanya. Bukan di jantung kota ya? Bukan di jantung kota. Kalau di jantung kota ini ibaratnya di jantung daerah ini, di pusat-pusat peradaban itu maju, itu semua tanah bukan tanah negara. Oke. Itu udah dilekati semua. Sekarang yang menjadi pertanyaan, ini kan banyak kasus ya. Ternyata aset-aset daerah, negara itu berubah tiba-tiba menjadi SHM-nya itu milik perseorangan. Betul. Sebenarnya sejauh mana sih kewenangan penguasa saat itu sehingga bisa seenaknya merubah status dari aset daerah, aset negara menjadi milik perseorangan melalui SHM? Sebenarnya seberapa wewenang mereka itu? Ya memang secara aturan perundangan memang itu hak negara dalam memberikan tanah ya. Tanah itu ibaratnya kalau dilekati itu menjadi suatu hak seseorang dalam kekuatan hukum. Tetapi kasus ini kan banyak tanah negara yang ibaratnya penghuni yang sekarang ini tidak mempunyai alas hak. Dulu hanya mendapatkan pemanfaatannya saja, karena banyak ditinggalkan sekali bangunan-bangunan tersebut oleh pemerintah Hindia Belanda dulu ya. Sehingga begitu kosong bangunan dan tanahnya ini, itu diberikan hak pengelolaan atau hak pemanfaatan oleh orang-orang yang memajukan. Tapi kita meragukan terhadap pemerintah atau penyelenggara pertanahan ini dapat bermain, Bung Dani. Oke. Bermainnya itu ketika mereka menempati sekian lama, yang dia tidak punya keabsahan alas hak, kemudian tiba-tiba dia mengajukan dengan tanda kutip
tanda kutip ya ibaratnya permainan-permainan administrasi, mulai dari tingkat desa sampai di tingkat penyelenggara pertanahan, di tingkat BPN. Itu memanipulasi sedemikian rupa sehingga status tanah negara dan itu ada melekat bangunan negara tiba-tiba berubah menjadi sertifikat hak milik personal ya. Personal. Ini kan sesuatu yang subjektif. Mereka yang tidak mempunyai alas hak tapi dia diberikan negara dan memanfaatkan, kok tiba-tiba sekian kurun waktu dia mengajukan menjadi hak milik. Kenapa orang lain yang juga tidak diberikan akses yang sama? Yang sama, oke. Artinya ini kan juga harus memenuhi asas-asas keadilan juga. Oke, Bu Andi, sekarang kita contoh real aja ya. Contoh real kaitannya dengan status aset milik daerah atau milik negara di Banyuwangi. Betul. Berubahnya aset daerah. Contoh ini seperti di Kampung Melayu, di Kampungnya Bung Andi sendiri. Ini kan ada dulu, kalau tidak salah, dulu itu di situ ada berdiri sebuah gedung milik kantor penerangan pemerintah ya. Betul. Nah sekarang ternyata dikuasai oleh perseorangan. Betul. Kemudian bekasnya kantor Bank Eksim. Betul. Di depannya PLN. Betul. Yang ada pohon besarnya itu dulu itu juga asetnya daerah. Nah tiba-tiba pertama ini sudah berubah menjadi aset dengan SHM personal. Betul. Bahkan luasannya itu kan bertambah. Betul. Bertambah seperti mengkup yang di sebelahnya ya. Ya, jadi adanya sudah tanah yang melebar. Tanah yang lain dilebarkan. Dilebarkan. Betul. Nah, ini apakah bisa seenaknya seorang penguasa itu melepas aset daerah atau negara kepada perorangan sehingga SHM-nya itu menjadi SHM personal? Ataukah ini bukan masuk wilayah-wilayah abuse of power atau penyalahgunaan kekuasaan seperti yang dilakukan oleh seorang penguasa? Kalau menurut pandangan Bung Andi? Ya bisa jadi ini penghilangan aset-aset negara, Bung Dani. Harusnya tanah-tanah atau bangunan yang statusnya itu adalah bangunan milik negara dan itu statusnya HGB, tidak serta-merta HGB itu tiba-tiba berubah menjadi SHM perorangan. Apalagi secara catatan desa atau catatan kelurahan, tanah-tanah tersebut sudah jelas sekali bahwa tanah tersebut sudah tercatat sebagai tanah negara. Apalagi bangunan itu bekas kantor negara, kantor penerangan ibaratnya. Begitu kita telusuri, ternyata secara tiba-tiba perubahan dari jenis sertifikatnya menjadi hak milik perseorangan. Padahal di desanya, catatan di desanya masih tanah negara. Kalau kita telusuri lagi, ternyata orang yang membeli, yang mengatakan dia membeli dari seseorang, ini akhirnya jadi figur-figuran misalnya, Bu. Jadi seolah-olah dia membeli atas nama gitu ya. Jadi mereka-mereka ini tendensi ya, bertendensi bahwa ini salah satu tendensi adalah mafia pertanahan juga, Bung Dani. Berarti ada kerjasama antara pihak penguasa dengan pihak kantor BPN ya? Iya, permainannya mulai dari bawah juga, Bung Dani. Dari desa dan kelurahan. Mereka seolah-olah menempati. Kemudian secara permohonan tiba-tiba didaftarkan dengan alas-alas katakan tanda kutip yang bisa dipalsukan. Kemudian secara permainan di penyelenggara pertanahan di BPN, dia ada oknum-oknum juga yang akhirnya meloloskan yang padahal itu tanah negara, bangunan negara, bekas kantor negara, pemerintahan, kemudian berubah menjadi SHM. SHM pribadi ya. Ini rangkaian-rangkaian tanda kutip mafia yang kronologisnya ya. Terus begini, kira-kira ya dalam hal ini pelepasan itu menurut pandangan Bung Andi ya. Karena pemerintah kan nggak perlu melepas karena sebagai aset kan. Betul. Kira-kira ini demi keuntungan sendiri dari sang penguasa ataukah dimasukkan untuk kas di daerah atau bagaimana menurut Bung Kalau Andi? saya menelaah dalam kasus-kasus tersebut tidak ada manfaatnya melepas itu ya. Melepas itu. Artinya padahal kebutuhan pemerintahan desa, kebutuhan pemerintahan kelurahan, dia mengetahui ada aset tanah negara di situ. Tapi sudah dipermainkan oleh oknum-oknum yang lama, Bung Dani. Pejabat-pejabat yang lama yang katakan memanipulasi data sehingga sampai melepas menjadi hak milik. Tapi di tempat lain ada juga yang masih banyak dipertahankan, Bung Dani. Itu masih statusnya milik tanah negara atau bangunan negara. Oke, Bung Andi.
Jika sudah terlanjur terlepas oleh penguasa sebelumnya, Ya, demi kepentingan mungkin pribadi atau kelompoknya, bisa enggak masyarakat setempat jika merasa keberatan Ya. atau warga masyarakat untuk mengajukan pengembaliannya? ya, ya. Kalau menurut saya siapa aja yang merasa kepentingan bahwa itu tanah negara dan bangunan negara, kemudian daerah setempat atau desa atau kelurahan yang merasa ini manfaatnya harusnya dapat dimanfaatkan untuk kegiatan, untuk bangunan sosialisasi bersama dengan masyarakat, manfaat dari bangunan yang didirikan karena ini bangunan publik, itu kan lebih bermanfaat untuk dikembalikan lagi kepada masyarakat, Ya, sehingga dapat lebih bermanfaat ya. untuk ruang serbaguna mungkin kan. Nah, hal-hal itu ketika mengetahui kasus seperti ini, setidaknya juga masyarakat mungkin juga bisa menggugat, Bung Denny. Atau dulu kan ada Satgas Mafia Tanah juga. Ya. Bisa kita mungkin melaporkan hal ini kepada Satgas Mafia Tanah. Banyak tanah-tanah negara dan bangunan di atasnya menjadi tanda kutip bisa beralih tanpa dia memiliki hak hukum secara sah misalnya. Nah, ini hanya permainan karena dia dapat katakan tanda kutip membeli dari oknum-oknum tadi sampai ke penyelenggara pertanahan di tingkat BPN ATR, itu dia meloloskan semua itu sehingga aset-aset negara dan bangunan yang sudah ada di atasnya itu menjadi hak milik perorangan atau pribadi. Ini kan hanya menguntungkan 1-2 orang aja, kan? Perseorangan, padahal kelurahan itu butuh bangunan serbaguna untuk rakyat ya. Untuk rakyat padahal. Oke, mungkin ada pesan Bung Andi kepada BPN, penguasa atau masyarakat mungkin? Ya, mungkin memang secara administratif ataupun secara pengawasan tanah-tanah yang statusnya tanah negara yang dicatatkan di tiap desa dan kelurahan itu harusnya dikembalikan lagi sesuai buku kerawan desa. Asal ya. Asal misalnya. Mereka-mereka yang sudah katakan sudah memanipulasi sehingga tanda kutip sudah mendapatkan hak secara pemalsuan ya, pemalsuan administrasi, pemalsuan fisik, itu setidaknya ke depan jangan sampai terjadi. Lebih ketat lagi, lebih selektif lagi, dan negara atau pemerintah dapat lebih mencatatkan mana-mana tanah negara dan bangunan negara untuk dipertahankan atau difungsikan untuk kemanfaatan masyarakat banyak. Oke. Itulah pemirsa. Jadi alangkah baiknya aset-aset daerah dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakatnya. Karena tentu saja ini akan jauh lebih bermanfaat, Bung Andi ya. Pasti, Bung. Nah, mudah-mudahan ulasan kami tentang pertanahan ini dapat memberikan kemanfaatan tersendiri. Salam budaya berbasis kearifan lokal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, terima kasih. Terima kasih, Bung Denny. Oke, kita ngopi di pasar dulu. Oke, monggo.